العبادة بقلوب تمام وسلوما على رضي سيدنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. شهد لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. وبالفتح فتح أجرتك المنام وبالعلم النور يعلم قلوبنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعلني خيرا مما يظنون ولا تؤاخذني مما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah telah mengizinkan kita untuk kembali dapat hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka mengikuti kegiatan rutin kita, yakni thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita berharap kumpulnya kita di tempat ini menjadi wasilah turunnya rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kehadirat junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kita selaku umatnya yang senantiasa bersolawat kepada beliau, yang cinta serta menjunjung tinggi sunnah dan ajarannya, mendapatkan syafaatul yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pada pembacaan kita Muhtamar Hadis An-Nabawiyah yang membahas hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bagian daripada petunjuk buat kita sekalian dalam menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana akhir zamani kana qiwamu dinin nasi wa dunyahum ad-darahimu wad-danani." Rawahu At-Tabrani. Rasulullah bersabda, apabila sudah terjadi namanya akhir zaman, sekarang udah mulai nih tanda-tanda akhir zaman banyak. Dekat-dekat mau kiamat, kita bisa lihat banyak laki-laki di perempuan, banyak perempuan kayak laki-laki. Bahkan ketika ditanya Rasulullah, akhbirni anis sa'ah, di dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah, Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, akhbirni anis sa'ah, coba kasih tahu aku kapan datangnya kiamat. Jawaban Rasul apa? Mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'ili. Orang yang ditanya gak lebih tahu daripada yang nanya. Jadi bahasa ringkas Rasul gak tahu deh kapan datang kiamat. Tapi ketika ditanya, wa'khbirni an amaratiha,
kasih tahu aku tanda-tandanya kiamat. Apa tanda-tandanya? Antalidal amatu rabbataha wa antal kufatal awratal arata li'a asyaiyat tatawaluna fil bunyan. Antalidal amatu rabbataha, bahwa seorang budak melahirkan tuannya sendiri. Ini para ulama mengungkap dan menjelaskan makna antalidal amatu rabbataha. Banyak sekarang ibu yang jadi pembantu anaknya sendiri. Banyak perkotaan. Daripada gaji orang, mendingan ibu saya aja jadi pembantu saya. Ya Allah. Nah ini tanda-tanda akhir zaman. Wa antar tufata awratal alata li'a asya'i yatatawwaluna fil bunyan. Dan kau lihat orang yang tadinya bajunya ya nggak pakai baju, kalau jalan geger nggak pakai sendal, yatatawwaluna fil bunyan, jadi orang kaya raya kayak mendadak. Mereka berlomba-lomba fil bunyan, dalam masalah bangunan. Kau akan lihat orang yang miskin bakal tiba-tiba jadi kaya. Kau akan lihat bagaimana orang berlomba-lomba dalam bangunan. Gedung-gedung menjaga langit saling berlomba-lomba main tinggi-tinggian. Itu satu di antaranya tanda-tanda akhir zaman. Nah, kalau sudah terjadi itu, karena qiwamu dinin nasi adalah penegak daripada agama manusia wa dunia, dan penegak dunianya seseorang itu adalah muwaddanir, dari dirham dan dinar, uang. Jadi orang bakal tegak agamanya kalau lagi punya duit. Nggak punya duit ya udah, nah ini dia yang kita dengerin. Kalau lagi banyak duit, rajin sholatnya, rajin tahajudnya, rajin pokoknya memandis taklimnya. Tapi nggak punya duit, udah lemes lagi udah. Kenapa? Yang jadi penegaknya adalah uang. Begitu pula dunianya, yang jadi motornya adalah uang. Maka pantas kalau ada orang ngomong dengan bahasa-bahasa plesetan, kullu syai'in kulus, la kulus, itu la kulus lalu mampus. Nah, bahasanya gitu. Tiap perkara itu mesti ada pulusnya. Nah, cara berpikir orientasi manusia saat ini ya begitu. Lu nggak punya duit, nggak lancar urusan. Padahal kalau kita berpikir ke depan, tidak ada yang gratis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa orang yang berbuat satu kebaikan walaupun sebesar biji zarah, biji sawi yang kecil sekalipun, ya roh kau bakal lihat. Kalau saya sedikit mengupas dari sisi ma'ani, dari maknanya ya roh itu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' punya makna hal wal istiqbal, sekarang dan masa yang akan datang. Apa maknanya? Kalau kita berbuat kebaikan di saat ini di dalam dunia, jangan khawatir, bisa Allah balas di dunia. Ada orang tersesat, kita kasih tahu, nih jalani semua nih, yang benar di alapati, yang benar di sini nih, kita kasih tahu orang yang tersesat. Satu saat masih di dunia, Allah akan utus seseorang yang dimana kita tersesat, dia akan kasih tahu kita. Ketika kita tolong orang lain, walaupun dia itu tidak balas pertolongan kita, satu saat Allah akan utus seseorang yang akan menolong di saat kita lagi membutuhkan. Ya roh di dunia. Belum nanti di akhirat, nanti kau bakal lihat bagaimana balasan dari Allah Subhanahu wa taala buat setiap kebaikan. Gak kebayang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Quran saja, man qara'al Quran, man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah. Siapa orang yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka buat dia satu pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dari satu pahala Allah lipat gandakan jadi 10 pahala. La aqulu alif lam mim, aku tidak katakan alif lam mim itu harfun satu huruf.
Walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berapa huruf? 3 huruf. Sementara 3 huruf dikalikan 10, 30, nggak kebayang. Kalau surat Al-Fatihah saja yang tadi kita baca ada 185 huruf kali 10 udah 1850 pahala kita dapat. Nggak jauh-jauh kita berdoa. Tadi beres sholat kita berdoa. Maka setiap doa yakin dan percayalah bahwa doa itu diijabah. Rasulullah SAW bersabda, "Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah engkau kepada Allah sementara engkau yakin bahwa doamu pasti diijabah. Jangan malas-malas. Maka setiap doa pasti diijabah. Maka ijabah doa bermacam-macam. Ada ijabah disalurkan, oh kita masih punya dosa, maka Allah ampuni dosa-dosa kita dulu. Yang kedua, boleh jadi Allah lebih tahu yang lebih maslahat buat diri kita. Kita berdoa, kita dikasih rezeki, taruhlah di rezeki 1 juta kita butuh. Tapi toh ternyata Allah lebih tahu yang lebih maslahat. Anak kita lagi jalan, mestinya ketabrak mobil, tapi Allah hindarkan. Ijabah daripada doa. Yang ketiga, boleh jadi Allah kasih sesuai dengan keinginan kita di alam dunia. Yang keempat, ijabah doa boleh jadi Allah simpan dulu buat di akhirat nanti. Kenapa? Allah tahu ibadah kita masih malas. Allah tahu ibadah kita masih kendor. Maka Allah simpan itu buat nanti di akhirat. Maka kata Rasulullah SAW, nanti seseorang akan terkaget-kaget ketika dia lihat, ya Allah, ini pahala siapa sebegini besarnya? Allah jawab, itu pahalamu waktu kau di alam dunia. Kau pernah berdoa minta kaya, tapi aku nggak kasih kaya. Kau minta istri yang cantik, tapi aku kasih yang biasa-biasa saja. Maka aku simpan itu buat di akhirat nanti, karena aku tahu ibadahku masih sedikit. Maka saat itu dia akan berharap, ya Allah ya Rabbi, ibadah saya, pahala saya begitu besar di hadapanmu. Ternyata itu doa yang di alam dunia tidak diijabah, tapi diijabahnya di akhirat. Maka dia akan berharap, mudah-mudahan setiap doa-doaku tidak diijabah di dunia, tapi diijabah di akhirat. Semua doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala buat di akhirat nanti. Nah, hamba-hamba Allah mereka lebih memilih akhirat. Kenapa? Sudah banyak dalil Quran, wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih utama daripada dunia. Wal akhiratu khairu wa aqwa. Akhirat lebih baik dan lebih langgeng. Di alam dunia kita cuma sebentar. Hisadu ummati baina sittin wa sab'in. Umur panen umatku, pasarannya kata Rasul, baina sittin wa sab'in, antara 60 dan 70. Lewat situ udah jarang. Ya, antara 60 dan 70 kita hidup di alam dunia pasaran standar. 80 udah jarak, 90 udah jarak. Bayangkan, kita hidup cuma 70 tahun di alam dunia. Kalau 70 tahun kita sia-siakan di alam dunia, nggak kebayang bagaimana penderitaan kita nanti di akhirat. Sementara 1 hari di akhirat itu bisa 1000 tahun di alam dunia. Nggak kebayang betapa ruginya kita. Maka jangan disia-siakan hidup kita di alam dunia buat nanti di akhirat. Kalau udah masuk ke dalam surga, iman, amal soleh, bahasanya wa hum fiha khalidun, selama-lamanya. Jadi baik lagi, apabila datang akhir zaman, yang jadi penegak agama seseorang adalah uang, dunia. Wa dunia ad-darahim wa dananir, dirham dan dinar. Idza mata waladul abdi, Rasulullah bersabda, apabila meninggal anak seorang hamba. Kalau bapak-bapak punya anak masih kecil belum akil balik meninggal dunia, qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, limalaikatihi, kepada para malaikatnya, qabattum walada abdi. Asalnya aqabattum pakai hamzah istifham, pertanyaan. Apakah engkau mencabut nyawa anak hambaku? Fayaquluna, maka menjawab para malaikat, na'am, iya. Jadi pertanyaan, kenapa ini dalam bentuk jamak fayaquluna? Ternyata dalam mencabut nyawa seseorang itu nggak sendirian malaikat Israfil. Malaikat Israfil
Ketika dicabut dari kaki sampai dengkul, ada beberapa malaikat yang disuruh oleh Allah untuk mencabut malaikat. Di Zohir sampai sini baru Israel. Apa kau cabut nyawa anak hambaku? Nah, ceritanya gitu. Ya, sekarang artis komen lagi meninggal anaknya. Fayaquluna, maka mereka menjawab na'am iya. Fayaqulu, maka Allah berfirman lagi, qabantum samrata fuadi, apa kau cabut buah hati hambaku? Fayaquluna, dan mereka menjawab na'am iya ya Allah. Fayaqulu, Allah bertanya lagi, mada qala abdi, apa yang dikatakan oleh hambaku? Fayaquluna hamidaka wastarja'an. Mereka jawab malaikat, si hamba ini mengatakan hamidaka, dia memuji engkau, alhamdulillah, wastarja, dan dia istirja. Istirja ini bahasa singkat daripada ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hamba memuji engkau ya Allah, seraya dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan kita bakal pulang ke hadirat Allah. Siapa kita? Kupas supaya diri jadi sabar, supaya diri jadi tegar, supaya diri tidak goncang selamanya. Maka mantepin hati. Allah kasih formula, Allah kasih resep supaya hati ini enggak berlama-lama dalam kegoncangan dan kesedihan. Ucapkan inna lillahi. Lidah sontak ucap inna lillahi, hati akui kita milik Allah, istri kita milik Allah, anak kita milik Allah, bapak kita milik Allah, ibu kita milik Allah, pangkat jabatan milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan semua pun bakal kembali ke Allah, bakal diambil lagi oleh Allah. Tuh hambamu mengucapkan itu. Maka apa kata Allah? Fayaqulu Allah Ta'ala, ubnu li abdi baitan fil jannah wasamuhu baital hamdi. Bangunkan hai malaikat untuk hambaku satu rumah fil jannah, di surga, wasamuhu baital hamdi, kasih nama tuh rumah namanya baitul hamdi. Buat siapa? Buat orang tua yang ridha, yang sabar, yang tidak mengeluh ketika buah hatinya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum akil balik, masih bayi, masih kecil, diambil tuh anak sama Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengeluh, dia tegar, dia sabar. Maka apa yang diberikan oleh Allah? Kata Allah, ubnu bi abdi baitan bil jannah wasamu baital hamdi. Bangunkan hai malaikat untuk hambaku ini satu rumah di surga, kasih nama rumah itu baitul hamdi, rumah pujian. Kenapa? Sabar, ridho ketika anak kita diambil oleh Allah. Tuh makanya sudah barang tentu mungkin di antara kita ada yang kehilangan anak kita, ada yang kehilangan adik kita, belum begitu lama, belum akhir balik sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kabar gembira, ketika kita bersabar, ketika kita ridha, maka Allah akan menghadiahkan satu rumah nanti di surga, namanya Baitul Hamdi. Sing sabar. Rawahu at-Tirmizi an Abi Musa. Meriwayatkan akan itu hadis at-Tirmizi, Imam Tirmizi an Abi Musa, dari Abi Musa. Idza nazala bikum karbun, apabila datang kepada kamu sekalian karbun, kebingungan, au jahdun atau kepayahan, au balaun, bala bencana, lagi bingung, banyak masalah datang menghinggapi kehidupan kita, banyak masalah di keluarga kita, banyak masalah anak kita, istri kita, keluarga kita. Fakul, maka ucapkanlah olehmu, kata Rasul, Allah Rabbuna la syarikalah. Allah adalah Tuhan kami, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya.
Ini adalah doa yang diberikan oleh Rasul buat kita. Yang boleh jadi kita pernah dihinggapi, kita sering dihinggapi oleh kegalauan, keresahan, banyak masalah, problematika yang datang silih berganti di mana-mana, baik masalah pribadi, masalah keluarga, masalah di masyarakat, masalah di pekerjaan kita, banyak masalah-masalah. Deketin Allah. Allahu Rabbuna la syarikalah. Allah Tuhan kita. Bahasa Rabbuna itu kalau kita lihat lagi dari sisi bahasa, Rabb dialah yang menciptakan langit dan bumi. Rabb dialah yang memiliki, dialah yang menggenggam, dialah yang menutupi, dialah yang memberi rezeki, dialah yang memberi jalan keluar, dialah yang mengurusi makhluk sealam dunia ini. Rabb itu namanya. Rabbuna la syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya. Enggak perlu Allah minta bantuan kepada yang lain. Enggak perlu Allah minta backing kepada yang lain. Cukup Allah. Maka di mana saja kita berada, jangan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Maka petunjuk dari Rasul buat kita yang pastilah nggak bakal ada orang yang hidupnya nggak dicoba sama Allah Subhanahu wa taala. Sebab udah pasti di dalam Al-Qur'an, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Kami bakal coba kamu sekalian bisyarri dengan keburukan, kepahitan, kegagalan, kemiskinan, kesusahan, penyakit yang dia derita, wal khairi dan kebaikan, keberhasilan, kekayaan, pangkat jabatan tinggi, uang yang banyak, perusahaan di mana-mana, segala urusan kita dibikin mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu cobaan juga dari Allah. Fitnatan sebagai cobaan, wa ilaina turja'un, hanya kepada kami kamu dikembalikan. Apa artinya? Wa ilaina turja'un, semua kuncinya ada di Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, dengan catatan kau laksanakan perintah Allah, kau jauhi larangan Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan jadikan bagi dia itu jalan keluar. Enggak ada permasalahan yang ada jalan keluarnya. Sepanjang kita dekat ke Allah, sepanjang kita takwa ke Allah, insya Allah Allah bakal kasih jalan keluar yang terbaik buat kehidupan kita. Pertanyaannya, udah takwa atau belum? Itu. Idza nadhara ahadukum ila man faddala alaihi bil mali, apabila seseorang melihat, seorang di antara kamu melihat kepada orang yang dilebihkan, fuddila alaihi bil mali, dilebihkan atasnya itu bil mali dalam hartanya, wal khalqi dan bentuk tubuhnya. Kita kadang-kadang suka minder begitu. Kalau seseorang di antara kamu melihat, kata Nabi, ada orang yang dikasih kelebihan hartanya, dikasih kelebihan wajahnya yang tampan rupawan, cantik jelita, sementara kita kok biasa-biasa aja. Falyanzur ila man huwa asfala minhu, maka hendaklah dia melihat kepada orang yang lebih di bawah urusan itu. Lihatnya ke bawah. Supaya apa? Hidup ini nggak penuh dengan keluhan. Supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita disuruh nggak boleh sombong, bahasa kata lihat di atas langit masih ada langit. Lihat dong, qawtu ilmin alimun, ente nggak boleh sombong. Di atas langit masih ada langit, di antara orang yang pintar masih ada yang lebih pintar. Tapi kalau urusan masalah dunia, ketika kau melihat ada orang yang lebih kaya darimu, ada orang yang lebih tampan darimu, lebih beruntung, boleh jadi menurutmu, bukan menurut Allah. Falyanzur ila man huwa asfala minhu, maka lihat orang yang lebih di bawah daripada dia, daripada kita. Ini maksud. Karena apa ya? Kok saya dibikin wajah saya kayak begini, hidung saya pesek, kulit saya hitam. Ya Allah, kenapa? Coba lihat, datang ke rumah sakit, berapa banyak orang yang kulitnya putih, tahu dari lahir udah dikasih
Ada saudara kita di rumah sakit pusat Pertamina, uangnya miliaran, perusahaannya di mana-mana tapi tergolek, badannya lemes di atas pembaringan di ruangan ICU yang kata dokter 99% dekat kepada kematian. Sementara kita duit gak seberapa, alhamdulillah badan sehat walafiat. Apa yang ada di antara kita yang pengen tukar tempat gitu? Kita dikasih duit miliaran tapi tempat kita di ruangan ICU. Dia di sini ada yang mau tukar tempat dibayar 1 miliar, 2 miliar ada, 3 miliar. Ada yang jawab kan, pasti nggak mau. Padahal seumur-umur pernah ngeliatin 1 miliar? Belum pernah. Kenapa kita nggak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ini yang Allah katakan, babi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan manamu lagi yang ingin kau bohongkan? Betapa beruntungnya kita dikasih sehat walafiat, tapi masih mengeluh, wajahku nggak seberapa. Kalau dirimu merasa diri minder dengan pesek hidungmu, belok matamu, lebar jidatmu, yuk kita berangkat, kata Nabi, kalian berbilaman buat asbalamin. Kita berangkat bareng-bareng charter mobil, kita berangkat ke Ragunan. Kita masuk ke situ dan kita akan lihat saudara-saudara kita yang bergelantungan di situ. Ternyata alhamdulillah dibanding dengan saudara kita di situ, kita lebih baik dan lebih tampan. Alhamdulillah. Kenapa kita nggak mau bersyukur? Capek hati kalau kita nggak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal sebegitu banyak anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, capek hati. Nah, kalau orang nggak pintar bersyukur, yang ada adalah kena penyakit 3S: stres, stroke, stroke. Lihat tetangga sebelah punya mobil, pusing. Besok tetangga sebelah beli emas, tensi darah naik, dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit dengar tetangga beli tanah, kaget langsung, mati langsung di rumah sakit. Siapa yang capek nanti? Kalau bahasa kata Agim, SMS, senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Maka kunci kebahagiaan kita adalah bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dahulu kalau ada seorang datang kepada seorang ulama, seorang biasa datang kepada ulama. Kalau nggak salah, Abu Nawas ini orang yang dulunya berumur maksiat, tobat kepada Allah. Lalu dia datang, wahai Abu Nawas, aku ini kayaknya merasa diri jadi orang yang miskin. Rumahku itu kecil banget. Bagaimana caranya supaya rumahku itu rasa lega? Gampang, kata Abu Nawas. Cari kambing, masukkan ke dalam rumah. Disuruh cari kambing, masukin ke dalam rumahnya. Bagaimana sekarang? Sempit ya Abu Nawas, sempit ya. Cari yang namanya onta, masukin ke dalam rumah. Masukin onta, dimasukin ke dalam rumahnya. Kenapa sekarang? Gimana sekarang? Tambah sempit. Cari ayam, masukin ke dalam rumah. Dimasukin tuh ayam. Tambah sempit. Pengen tambah lega, pengen keluarin ayam. Dikeluarkanlah ayam. Bagaimana sekarang? Agak lega. Pengen tambah lega, iya, keluarkan onta. Gimana sekarang? Lebih lega. Pengen lebih lega lagi? Pengen keluarkan kambing, keluarkan kambing. Gimana sekarang? Alhamdulillah, tambah lega sekarang. Saya pengen tanya, rumahnya kan itu juga. Apa yang menjadi bikin beda? Hati. Begitu juga kita dalam menghadapi suatu masalah apapun itu. Ada seorang santri datang kepada kiai. Saya banyak masalah, nggak banyak bahasa kiai. Ambil air dalam gelas, tolong ambil 1 sendok garam, terus masukkan ke dalam gelas itu. Dimasukinlah ke dalam gelas kecil itu. Minum. Kasih minum, gimana rasanya? Asin. Iya asin. Sekarang ambil 1 sendok garam di dapur, terus langsung lemparkan ke dalam kolam. Cicipi airnya, asin tidak? Tidak. Apa artinya? Kalau tadi kau masukkan garam di dalam gelas, itu terasa asin.
karena gelas adalah wadah yang kecil. Ketika engkau lemparkan garam ke dalam kolam yang besar, maka engkau tidak akan merasakan hasil. Maka apa yang kita hadapi, bagaimana hati kita menyikapi. Kalau hati kita lapang, insya Allah tidak akan terasa segala kesulitan yang kita hadapi. Tapi kalau hati kita sempit, akan terasa begitu berat cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidaklah Allah memberikan sesuatu cobaan kecuali Allah sudah memberikan formulanya, sudah memberikan penangkal. Ketika mungkin kita rasakan ada cobaan yang begitu berarti dan berat dalam kehidupan kita, Allah kasih tahu, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan bermanfaat, yang benar datang dari Allah, yang salah dari hawa nafsu saya sendiri. Kita baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah berikan kita umur yang panjang, sehat walafiat, ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillah. Ar-Rahman Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wasallam. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma la tad'alna min maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa faradtah wa la hajatan illa qadaitah wa la maridan illa shafaitah wa la dhallan illa hadaitah wa la illa rahimtah. Ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Rabbana hamma kama rabbayana shighara Rabbana hamma kama rabbayana shighara Rabbana hamma kama rabbayana shighara Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan ibarat manis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika